Allah kasih kepada kita kesempatan, kesehatan, kemampuan, tapi ternyata tidak ada gairah atau semangat untuk beribadah. Ya, banyak waktu luang, tapi terlewatkan tidak untuk ibadah, malah dolan ngalor ngidul ora jelas. Ya, nggak pernah duduk di majelis taklim, nggak pernah kumpul-kumpul, akhirnya menghilang dari circle-nya teman-teman yang soleh. Nah, ini tanda-tanda lemahnya iman. Saya pastikan ya, kalau antum termasuk saya tidak kumpul dengan teman-teman yang soleh, ya, itu bisa dipastikan nanti akan kumpul dengan teman-teman yang tidak baik. Ya. Karena agamanya seseorang itu akan tertarik, ya, dengan teman-temannya. Ya, begini ya, Mas ya. Ini mohon maaf, barangkali apa yang saya sampaikan ini jauh dari satu kebenaran yang dipahami orang banyak. Karena memang apa yang saya katakan ini mungkin hanya perasaan saya dan apa yang saya alami, bahwa selama saya di jalanan, betul, saya ini seperti binatang. Hidup itu ya nganggo naluri. Mau makan ya harus nyari, randuwe ya njaluk, maksa atau dan sebagainya lah. Ya. Artinya bahwa betapa hidup saya waktu itu ketika tidak dituntun dengan satu pengetahuan, satu ilmu, apalagi dengan ilmu agama, ini saya betul-betul merasakan kehidupan saya seperti binatang. Ya, orang duwe manusiawi, orang duwe rasa piye-piye, ndak punya ngerti itu halal dan sebagainya. Suatu ketika ndak tahu, ketika memang Allah itu memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita kita istilah bahasa itu hijrah, ya, kita meninggalkan tempat itu, ya, masa-masa itu, kemudian kita menuju kepada satu tempat di mana di situ kita dibimbing oleh, ya, para ahli agama, tokoh-tokoh agama atau ustadz atau siapa begitu, sehingga kita diajarkan sedikit demi sedikit tuntunan-tuntunan agama. Di situ kita merasakan betul betapa ilmu itu sangat luar biasa. Artinya saya bisa membedakan sekali betapa kelakuan saya, berapa kehidupan saya ketika tidak dituntun dengan ilmu, dituntun dengan nafsu, itu seperti binatang. Tapi ketika saya sudah dituntun dengan ilmu di agama, ya, ini masya Allah itu sangat berbeda sekali. Kalau dulu orang menganggap saya gitu, setelah kita itu kita dituntun dengan ilmu, maka kehormatan dan kemuliaan itu ada, orang lebih menghargai kita. Dulu kita dihargai dengan alkohol, satu botol atau satu butir obat. Sekarang kita dihargai dengan apa? Dengan silaturahmi, dihargai dengan doa dan sebagainya. Betul sekali ya, seperti yang dikatakan Nabi bahwa beliau itu sangat betul-betul mewasiatkan kepada umatnya untuk tholabul ilmi. Bahkan beliau dengan bahasa faridah, baik itu ala kulli muslimin ataupun muslimah. Walau bisin sekalipun, bahkan beliau membalaghakan di situ. Walaupun sekarang di Hijrina, dimubalaghakan lagi, ya ilal madi ilal lahdi, dari mulai kita di ayunan sampai kita ke situ. Karena apa, yang namanya nurullah itu ternyata, masya Allah, itu adalah ilmu kan itu. Dari situ saya, ya betul ya, saya betul-betul merasakan betapa keuntungan dan kenikmatannya orang yang mencari ilmu. Sangat luar biasa. Dan suatu ketika alhamdulillah saya bertemu dengan kawan-kawan di Mas Birto ini, jadi Maklab Center. Semakin saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan semakin saya mendapat ketenangan, yang lebih ketenangan, baik ketenangan jiwa saya dalam menghadapi kehidupan dunia ini ataupun nanti kehidupan saya di akhirat. Begitulah kurang lebih Pak. Ilmunya ini jujur hati saya, ya, bukan karena saya diajarin orang, tidak. Itu ada suatu perasaan yang saya alami, saya bedakan ketika saya dulu di jalan dan sekarang ketika saya sudah bersama-sama dengan jamaah-jamaah baik itu di Walaf Center. Rasulullah SAW dalam satu riwayat juga bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi katsirum minal istighfar. Ya, berbahagialah orang-orang yang di dalam sahifahnya. Apa itu sahifah, Mas? Sahifah itu lukisan catatan amal, ya. Malam ini Mas Gabong, Mas Lim, yang Edi dan lain-lain ini juga sedang mencatat amal kita masing-masing, melukis amal kita masing-masing.
yang nanti akan ditutup sahifah itu tatkala kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sudah ditutup itu catatan amalnya. Nanti akan dibuka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi hari ini pun saya masih rada bingung, saya masih kaget dengan perginya beliau, karena belum lama kemarin saya diundang makan siang, kemudian kita ngobrol ngalur ngidul. Dan satu hal yang kita bisa iri tapi belum tentu bisa meniru dari sosok beliau, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa ya'malu bi amali ahli al-jannah fa yadkhul. Ada orang yang mengerjakan perbuatan amalan-amalan ahli neraka sampai ia dengan neraka tinggal satu jengkal saja. Kemudian kita mendahulunya dan kemudian ia mengerjakan amalan ahli surga dan dia dimatikan dalam keadaan seperti itu. Masya Allah. Baru belum lama saya ngobrol dengan beliau bahwa ke depan kita akan teruskan majelis, kemudian sanad riwayat yang saya miliki akan bersama dengan beliau kita sebarkan di sini. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada beliau. Dan beliau juga dalam waktu yang tidak lama, hanya sekitar habis Isya, saya dikabari habis Isya, kemudian malam sudah Allah panggil ke hadapannya. Satu kematian yang indah, dan bahkan informasinya setelah mengimami dan kemudian mau berangkat untuk mengisi pengajian. Nah, saya yang berdoa seperti itu aja, justru beliau yang Allah kabulkan, Allah alam. Dan saya banyak mengambil faidah dari beliau, dan beberapa hal yang mungkin belum bisa saya sampaikan dari istifadah saya kepada beliau, meskipun saya termasuk orang yang akhir-akhir bertemu beliau. Satu hal yang terakhir, saya bersaksi, Allah, demi Allah saya saksinya kalau beliau orang yang istiqomah menjaga agamanya dan mendakwahkan agamanya. Semoga husnul khotimah, Allah menerima seluruh amalannya dan mengampuni dosa-dosanya. Allah alam bisawab. Wassalamu nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Mualaf Center ini dibantu konsep mereka kasihan. Terus wong hijrah mau dijak ngalor ngidul, waktu sosial tok kan begitu. Tapi penataan atine, penataan akidahnya tidak ada. Jadi, dan ketika itu sudah dianggap satu kebenaran, ya hijrah hanya sebatas seperti itu. Tidak ada perubahan nanti, hanya perubahan sosial yang terjadi itu tidak seberapa. Ya.